Jadi di sini, to form simple question with verb to be, you change the order of the subject and verb. Jadi untuk membentuk kalimat sederhana, pertanyaan sederhana, kamu di sini bisa menggunakan to be. Nah, untuk penggunaan to be-nya itu tinggal dibalik aja ya. Dan untuk cara menjawabnya gampang ya, tinggal yes or no aja. Jadi the answer to a simple question usually would start with yes or no. Ya. Jadi pertanyaan dengan to be-nya adalah seperti ini. You are Canadian. Jadi ini you-nya ini menjelaskan tentang statement, pernyataan. Ya, the subject comes before the verb. Jadi subjeknya ini lebih dulu, setelah itu baru verbnya. Ya, baru setelah itu adjektif ini adjektif ya, Canadian. Canadian itu kan kewarganegaraan Kanada. Ya. Kemudian are you Canadian? Nah, jadi untuk kalimat pertanyaan di sini menggunakan to be. To be-nya, to be itu juga termasuk verb ya. Jadi to be itu juga bagian dari verb atau kata kerja. Ya, yaitu are. Baru setelah itu disambung dengan subjek. Jadi in a question, the verb moves to the start of the sentence. Jadi dalam kalimat pertanyaan, to be-nya ini maju ke depan posisinya ya. Setelah itu the subject comes after the verb. Baru setelah itu subjeknya mengikuti dan objektif atau noun-nya. Ya. Further examples. Coba dibaca Kak Umi. Further examples. Is Judy an actor? Is he friends? Are they engineers? Are you a student? Yeah. Is Judy an actor? Is he French? Are they engineers? Are you student? Are you a student? Jadi kalau satu ada apa artikel an menyatakan bahwa satu orang, maka di sini bisa pakai to be-nya singular ya atau is. Ya, is he French? Karena di sini adalah kata ganti atau subjek pronoun ya, terdiri dari dia laki-laki dan satu orang, maka di sini bisa menggunakan to be is. Ya, kecuali kalau untuk to be jamak seperti apa? Untuk subjek jamak seperti they dan you, maka di sini bisa menggunakan to be yang jamak juga. Ya, jadi ini adalah caranya menyusun kalimat ya dengan menggunakan kalimat pertanyaan dengan menggunakan to be. Jadi to be-nya di depan, ya, baru diikuti dengan subjeknya yang sesuai. Maka setelah itu baru rest of sentence. Karena di sini menggunakan adjektif, maka bisa mengikuti dengan adjektif. Jadi setelah subjek biasanya objek atau adjektif ya. Kalau an actor maka ini termasuk objek ya. Kalau ini termasuk adjektif. Ini objek, ini objek. Oke, selanjutnya ya, coba dikerjakan ya. Nama ini yang pertama latihannya. Rewrite the sentences as questions. Jadi di sini ada kalimat ya positif. She is a gardener. Coba dirubah menjadi kalimat pertanyaan. Kalau dirubah menjadi kalimat pertanyaan, maka to be-nya dipindah ke depannya. Jadi she is-nya yang to be. Is she a gardener? Itu sebagai contoh for an example. Coba dilanjutkan number 1 Kak Umu. Is Brad a nurse? A nurse. Oh, a nurse. Ya, is Brad a nurse? Are these my keys? Are these my keys? Ya. Are these my keys? Are Ruby and Farid actors? Ya. Ruby and Farid. Jadi kata ganti untuk Ruby dan Farid apa? They. Kalau their itu masuknya posesif adjektif atau kepemilikan. Oh Ini iya. masuknya posesif adjektif. Kepemilikan ya. Posesif adjektif. Poses dari kata poses. Posesif udah tahu ya artinya nggak mau dibagi-bagi gitu ya. Jadi kepemilikan. Kayak misalnya punya pacar posesif gitu kan. Dia nggak mau di-share sama orang lain. Ya, jadi Ruby and Farid masuknya kan they ya. They. Jadi gimana?
They Jadi, are they actors? ya, are they actors? Actors. Is this his lap? Is this his laptop? Ya, Is number this? 5. Oh, bener ya? Benar. Is this Oh, his laptop? is Valeria his sister? Ya, is Valeria is his sister ya. Selanjutnya kita masuk ke listening section. Jadi kita akan mendengarkan audio dan setelah itu berdasarkan dari audio tersebut kita akan memilih ya jawaban yang paling benar untuk masing-masing pertanyaan. Jadi nanti untuk satu nomor itu akan ada 2 gambar ya. Nah, berdasarkan dari deskripsi atau dari audio nanti yang akan kita dengerin ya kira-kira mana nih ya sesuai dengan deskripsi yang akan dijelaskan. Boleh kalau misalnya ada bolpen atau pensil boleh diambil ya. Sudah, Miss. Sudah. Oke, sebentar. Sorry, Miss. Is Dawn at the airport? Tunggu sebentar ya. No, she's at the... Is David French? Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran? Kurang jauh atau gimana? Enggak sih, udah sih. Pas ya? Oke, sebentar ya. Oke. No, he's American. Is David French? No, he's American. Nah, sesuai yang sesuai dari suara dari audio, kira-kira jawabannya mana, Kak? Yang A. Ya, because she said he is American. American. Ya. Selanjutnya number 2. Is Tigger a dog? Is apa? Yes, he is. Yang mana, Kak? Dog. Yang B. B ya. Ya, correct. Number 3. Is Dawn at the airport? No, Airport. she's at the train station. B. Yes. Train. Train station. Is Pat a man? No, she's a woman. A. Yes. Are you in your office? No, I'm outside in the country. A. Yes. Is the key in your shopping bag? No, it's in my purse. At my purse. B. Ya. Ya, purse itu dompet ya. Purse. Purse itu sebenarnya bahasa Inggris yang versi British. Jadi kalau versi American itu wallet ya. Wallet. Ya, wallet. Kalau purse itu dompet yang panjang. Kalau dalam bahasa Inggris ya, versi British, purse itu dompet cewek itu yang panjang kan, biasa dompet cewek panjang kan. Jadi kalau dompet cowok itu namanya wallet ya, kalau di Wallet. British ya. Tapi kalau di American, dompet panjang dan pendek sama wallet ya. Wallet. Tahu ya penulisannya wallet? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dengan menggunakan do and does. Ya, contohnya adalah you work in an office. Jadi for question, the verb to be with the verb question without the verb, tanpa kata kerja, ya to be itu ya. Start the question with do or does. Jadi kalau dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya seperti to be ya. To be itu kan kata kerja. Atau tidak ada kata kerjanya. Seperti apakah kamu bekerja di kantor gitu kan. Ya, you work in an office. Ya, jadi do you work in an office? Jadi bisa ditambahkan seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan do ya untuk pertanyaan yang diikuti dengan I, you, we, and they. Ini ada kan you work in an office. Ya, ada subjeknya you ya.
Jadi yang bisa ditambahkan dengan kata do di sini ya adalah subjek yang ada I, you, we, dan they. Ya, bagaimana kalau dengan she, he, dan it? Ya. Jadi kalau she, he, dan it, maka bisa menggunakan kalimat pertanyaan does. Ya, jadi do dan does ini termasuk auxiliary verb. Auxiliary verb. Ya, artinya nih kata kerja bantu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia ini tidak memiliki arti, jadi hanya membantu suatu kalimat itu untuk ada artinya gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu nggak ada artinya. Apa sih arti do dan does? Itu kan hanya kata bantu. Kata bantu dalam satu kalimat supaya ada maknanya itu kalimat ya. Contohnya lagi, she works in a school. Ya, jadi kalau kalimat pertanyaannya, does she work in a school? Jadi kita bisa menambahkan does ya untuk pertanyaan yang dengan subjek she, he, dan it. Ya. Jadi the main verb atau kata kerja utamanya itu balik lagi ya ke bentuk awal. Jadi kalau infinitif itu tanpa tambahan to. Jadi kalau infinitif itu kan ada kata to ditambah verb one. Jadi kalau infinitif, to-nya itu dihilangkan. Jadi verb one aja. Atau base verb. Kata kerjanya yang awal. Ya. Jadi work, misalnya work. Atau ada to work, she works. Jadi S-nya itu dihilangkan. Jadi kata kerja bentuk pertama. Ya work. Coba dibaca ini. Further examplesnya Kak Umi. Do they live in Paris? Paris? Paris. Ya. Do you finish work at 4 p.m. today? Yes. Does Tom get up at 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. Mhm. Does the party start at 7 p.m.? Ya, jadi udah tau kan bedanya get up dan wake up. Get up. Wake up dan get up. Udah tau belum artinya? Perbedaannya apa? Apa, Miss? Jadi kalau wake up itu baru buka mata atau benar-benar baru totally baru bangun tidur. Jadi baru buka mata. Ya, tapi kalau get up itu baru bangun dari tempat tidur. Ya, kadang-kadang kan kalau kita baru bangun tidur itu belum sepenuhnya bangun atau berdiri dari tempat tidur ya. Baru membuka mata. Kadang-kadang dari wake up sampai get up tuh ada kayak jedanya itu ya, 30 menit mungkin. Benar kan? Iya benar, Miss. Ya, jadi wake up itu baru buka mata, ya udah bangun atau baru aja bangun. Ya, bangun artinya bangun. Tapi kalau get up itu berdiri. Berdiri ya. Bangun tapi berdiri. Nah, jadi ini ya, untuk membentuk kalimat pertanyaan menggunakan do dan does bisa seperti ini. Formulanya seperti ini. Jadi do atau does-nya itu di depan, diikuti dengan subjeknya. Misalnya I, you, we, they ya untuk do, maka base form of verb-nya atau bentuk kata kerja yang digunakan itu adalah work. Maka rest of the sentence-nya in an office. Jadi do I work in an office? Ya, atau does he work in an office? Kalau misalnya nggak pakai N, salah nggak sih, Miss? Kalau nggak pakai an. Jadi an ini artinya adalah sebuah. Nah, sebuah atau satu buah kantor. Ya, jadi kalau umumnya, kalau misalnya sebuah, kalau memang kantornya cuma ada satu ya harus ada an-nya. Does she work in office gitu maksudnya? Does she work in office? Ya kurang tepat ya. Maksudnya lebih kayak kurang aja, kayak ada yang kurang. Jadi kayak ada yang kurang lengkap aja. Ya kalau incomplete sentence ya harus ada an atau o-nya. An office ya. Selanjutnya ya kita mengisi kekosongan di sini ya.
dengan menggunakan kalimat pertanyaan do atau does. Nah, contohnya adalah does she play tennis on Tuesdays? Kenapa nih ada S di belakang Tuesday-nya? Tahu nggak? Karena eh, banyak kali. Bukan ya. Ap- Karena dia bermain tenisnya itu setiap hari Selasa. Jadi nggak perlu lagi kamu tambahkan every Tuesday. Jadi kita udah tahu nih ya, dengan menambahkan S di belakang kata Tuesday, itu bukan artinya hari Selasanya ada banyak ya. Tapi dia artinya bermain tenis itu setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Every Tuesday. Jadi nggak usah lagi dipakein every. Jadi tambahin S aja di belakang Tuesday-nya. Kita udah tahu nih artinya bahwa setiap hari Selasa dia itu bermain tenis. Oke. Selanjutnya for number 1 until number 5. Can you please continue, Kak Umi? Do you get up at 7 a.m.? AM. a.m.? Ya, betul. Number 2. Do they live at number 49? 59 apa? 59. 5 ding ya Allah. 59. 59. 59. Oh, 59. 50 ya. Jadi kalau 59 jangan dibacanya 59. Kan lihat 50 puluhan ya. Puluhan jadi 50 baru 9. Ya, kalau 59 itu juga salah ya. Jadi kan artinya 59. dibacanya 59. Nah, dalam Oh, bahasa iya. Inggris nggak ada 59. Adanya 59. Kecuali kalau misalnya angka 5 terus ada spasinya 9 itu baru 5, 9. Tapi 59. kan ini disambung. Oke, I Ya, know. jadi 59 ya. 59. Selanjutnya, number 3. Do we finish work at 6 p.m. today? Yeah, do we finish work at 6 p.m. today? Number 4. Does the parrot talk all day? All Yeah. day? Does the parrot talk all day? Number 5. Do you work in a lab? Yeah, do you work in a lab? Ya, sampai sini udah paham ya? Ya, paham. Oke, sebentar. 50. Oke, selanjutnya kita masuk ke menyelesaikan kalimat yang salah ini ya. Jadi ini yang di atas ini susunan kalimatnya itu salah. Jadi kita mencoba untuk membenarkan ya, membetulkan. Jadi kalau aku kasih tips sedikit ya, kalau kamu lihat ada huruf besar di sini, kalau hari kan memang huruf besar ya, nama orang juga huruf besar. Tapi kalau selain itu misalnya ada lagi yang besar seperti does, artinya dia di depan. Ya. Jadi kalau ada tanda tanya artinya dia di belakang. Ya, tapi kalau memang pertanyaan, kalimat pertanyaan kan memang do sama does-nya di depan ya. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi contohnya yang tadi adalah yang sebagai contoh. Does Jean go swimming on Fridays? Ya. Apakah Jean pergi berenang setiap hari Jumat? Number 1. Do you live in New York? Yeah, do you live in New York? Number 2. Does she work on a farm? Yeah, does she work on a farm? Number 3. Does he get up at 5 a.m. every day? Yeah, does she get up at 5 a.m. every day? Number 4. Do they come from Peru? Yeah, do they come from Peru? Number 6. Does Brad work in the post office? Does Brad work in the post office? Yes, that's correct ya. Selanjutnya coba ya, masih sama. Ya ini coba sesuai gambarnya. Ya jadi kalau ini kan kalimatnya tuh kurang benar ya. Yang Kim goes to work at 6 a.m. Ya. Jadi dibuat dalam kalimat pertanyaan ya. Jadi dari kalimat positif dibuat menjadi kalimat pertanyaan. Jadi karena Kim ya maka bisa menggunakan does. Kenapa? Karena di sini nama orang itu
ya ada kata gantinya. Ya, nama orang juga sebenarnya kan termasuk kata benda. Dan dia tuh ada kata gantinya atau ada subjek pronounnya, kata ganti subjek. Jadi kalau Kim, kata ganti subjeknya adalah she, jenis kelaminnya ya. Dan dia juga terdiri dari satu orang, makanya di sini bisa menggunakan does. Jadi, does Kim go to work at 8 a.m.? Selanjutnya coba dilanjutkan Kaumi dari nomor 1 sampai nomor 4. Number 1 until number 4. Do they live in New York City? Do they live in New York City? Number 2. Does he work in a restaurant? Does she work in a restaurant? Number 3. Does Lewis go swimming on Fridays? Louis, bacanya Louis. Lewis. Number Does 4. Number 4. Does Marisa works with animals? Does Marisa works with animals? Ya, selanjutnya kita masuk ke listening section ya. Jadi ini apa namanya? Say the sentences out loud ya, membaca kalimat berikut menggunakan suara nyaring ya. Kemudian mengisi kekosongannya ya dengan kata bantu do dan does. Sebenarnya tanpa listening juga bisa sih. Coba deh, nggak usah pakai listening. Jadi bisa menganalisa aja dari kalimatnya. Number 1, does she go swimming on Tuesdays? Ya, Tuesday. Nah, aku mau kasih tauin ya. Kalau bahasa maksudnya versi Amerika kan cuma Tuesdays. Tapi kalau versi British ini bacanya gini. Tuesday. Tuesday. Tuesdays. Pakai C. Tuesdays ya. Coba dibaca ulang. Does she go swimming on Tuesdays? Ya. Number 2. Do you read the paper on Sundays? Read. Do you read the paper on Oh, Sunday? Kan do you verb. read the paper on Sundays? Ya, jadi kalau kamu bacanya read itu masuknya verb to. Ya. Verb 2 Read. itu digunakan untuk kalimat lampau atau sudah Oh, berlalu. Ya. you Nah, itu read. number 3. Number 3, does she work with animals? Does she work with animals? Number 4. Number 4, do they work on a construction site? Ya, do they work on a construction site? Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke answering question. Ya, jadi answering question ini bisa dijawab dengan short answers ya. Dengan jawaban yang pendek. Jadi kalau misalnya kamu selama ini tahunya kalau misalnya ditanya orang, are you a doctor? Yes, I am a doctor. Itu full sentence atau full answer atau long answers. Cara menjawab dengan jawabannya yang panjang. Tapi kalau misalnya are you a doctor, terus kamu mau jawab in short answer, mau menjawab dalam kalimat yang pendek juga bisa. Jadi cuma sampai yes I am atau no I am not. Ya. Jadi you don't need to repeat a doctor in your answer. Jadi sebenarnya nggak perlu ya. Kalau misalnya kamu nggak perlu, maksudnya nggak perlu diulangin lagi a dokternya, itu juga boleh ya. Mau diulangin lagi juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau kayak gini, kadang-kadang tuh jadi kalau misalnya are you a doctor, terus kalau kamu jawabnya in short answer gini, jadi apa ya? Jadi Yes, I am. kalimatnya itu ditutup gitu loh. Jadi nggak ada Oh, conversation-nya. Maksudnya kalau misalnya kamu kan mau bikin conversation ya sama orang, jadi feedback itu cuma sampai are you a doctor? Yes I am. No I'm not. Jadi nggak ada umpan baliknya gitu loh feedbacknya. oh ya ya ya. Ya, ngerti kan? Kalau dalam conversation kan harus ada timbal balik, ya kan? Kalau misalnya satu orang bertanya, terus dia tanya balik misalnya how are you? I'm good and you gitu kan ada umpan baliknya gitu loh. Kemudian, do you work in an office? Yes, I do. No, I don't. Nah, jadi dalam pertanyaan seperti ini, ya dilihat lagi di depannya. Ya, kalau misalnya are you, maka jawabannya I am atau I am not. Tapi kalau di depannya pakai do you, jadi jawabannya depannya pakai I do atau I don't. Kalau misalnya pertanyaannya
Do you have a car? Jawabannya apa? Do you have a car? Yes, I do. Ya, yes I do. Bukan yes I have ya. Kadang-kadang kan suka ketukar ya. Do you have a car? Kadang-kadang suka dijawabnya yes I have. Padahal salah kalau kayak gitu ya. Harusnya yes I do. Makanya kalau misalnya pernikahan, ya kan? Do you take this lovely women as your wife? Kan gitu pertanyaannya. Jadi jawabannya tinggal yes I do atau no I don't kan? Yes I do. Kalau kalimat itu wedding yang biasanya seremonial itu kan, yang di Oh, gereja-gereja pernah dengar kan ya. Jadi kalau misalnya kamu suka nonton atau apa-apa kan ada weddingnya, do you take this lovely woman as your wife? Yes I do. Ya, jadi itu contohnya. Ya, coba dibaca lagi Kak Umi untuk further example short answers-nya. Yang ini. yang number 1, Hmm, she is a receptionist. dari pertanyaannya. Yang mana? Listen to audio. Ya ini nih. Does Oh, he? yang ini. Does he live here? Mm-mm. Yes, he does. Hmm. Do they live in Delhi? Yes, they do. No-nya juga dibaca. No, they don't. Don't. Is Ada your T-nya ya. I don't. Ya, Gitu. betul. Betul sekali. I Selanjutnya. don't. Is your name Sophie? Hmm. Yes, it is. Hmm. No, it isn't. It Gimana isn't. baca? It isn't. It isn't. Ya, kemudian kalau Sophie, ini bacanya Sophie ya. Karena kalau P ketemu H, kan ada P setelah H, Oh iya, setelah P ada baca H-nya. Jadi P ketemu H itu dibacanya F. F. Jadi Sophie ya, bukan Sophie. Kalau misalnya ini bacanya apa nih? Cell phone, Ya, kalau ini pharmacy, apa ya farmasi? farmasi. Kalau Farmasi. ini Alfabet, ya, jadi baca F semua. alfabet. Ya, selanjutnya ini. Are you Chinese? Hmm, Yes, I am. No, I'm not. ya. Nah, Miss, sekarang yes. itu yang is your name Sophie? Itu tuh kok jawabannya yes, it is, berarti dia mengikuti dari kata is itu ya. Mm-mm. Ya, Berarti itu bisa sambungannya it gitu ya. ya jadi karena nama itu juga termasuk it. Nama itu juga termasuk sesuatu ya, sesuatu hal. Is your name Sophie? Nama kan, jadi it ini merefer ke nama. Ya, Oh, nama aku benar Sophie gitu maksudnya. Yes, it is. yes, it is. Ya, karena di sini kan pakainya is ya. Is. Bukan, dia kan juga bukan bertanya, are you Sophie? Kalau itu kan beda. Are you Sophie? Apakah kamu Sophie? Gitu. Kalau ini gimana? Kalau are you Sophie? Jadi jawabannya apa? Yes, I am. Ya, yes I am. Sama kayak gini, are you Chinese? Yes I am. Atau no I'm not. Kalau misalnya disingkat pakai apostrophe itu boleh nggak sih, Miss? Misalnya yes, I am, bukan yes, Bisa. I am. Bisa Bisa. ya, sama aja ya? Sama aja. Kecuali yang I am not ya. Jadi kalau I am not itu nggak bisa disingkat. Jadi cuma bisa nggak bisa disingkat kayak gini. Gimana? I am not, I amn't gitu. Gimana? Nggak ada ya. Gini. Yes, kan kalau misalnya yes, it is, kan bisa jadi yes. Gimana? It is. Kalau it is nggak bisa sih ya kakak. Kalau I am bisa kan? Yes, I am. Iya kan? Oh, berarti kalau yang jawabannya yes, it is itu nggak bisa Nggak bisa, pakai nggak bisa. apostrophe Nggak itu bisa. ya?
Oh, kalau apostrof sama disingkat construction itu beda. Ya, kalau apostrof nih kita masuk ke apostrof ya sebentar. Jadi penggunaan apostrof itu untuk kepemilikan. Oh, Using apostrof. Nih aku jelasin lah ya. Kalau untuk penggunaan apostrof, jadi contohnya kayak gini. Lizzie's mother, ini kan ada apostrofnya ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa Lizzie's mother itu adalah the mother of Lizzie. Ya, jadi kalau the mother of Lizzie, ini sebenarnya bentuk ini tuh dalam bahasa Inggris tuh benar, ya. Tapi ini jarang digunakan. Nah, yang sering oh, digunakan itu adalah Lizzie's mother. his mother. Ya, jadi apostrof dengan koma atas. Apostrof itu kan artinya koma atas. Ya, koma atas terus ditambahkan S ini menunjukkan kepemilikan atau ownership. 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 Jadi Lizzie's mother ini adalah common way ya of talking about belonging, kepemilikan. Maka ini ibunya Lizzie. Lizzie's mother menjelaskan bahwa ini ibunya Lizzie. Ya, coba dibaca ini further examples-nya untuk yang 4 ini coba Kak. Dave's grandmother, Mm-mm, Tess dog, mm-mm, the dog's ball, mm-mm. Joan and Beth parrot, That's ada S-nya. Beth's parrot. Ya. Nah, untuk yang tes, ini kan Tess's dog, ada S-nya. Nah, Tess's dog ini juga bisa dibaca menjadi apa? Tess dog. Thanks. Ya, jadi S-nya tuh karena kan double ya. Nah, selanjutnya kalau Juan and Beth's parrot. Nah, kalau ini something belonging to more than one noun ya. Noun itu kan termasuk nama apa? Oh, ini noun itu kan si parrotnya ini ya, kata bendanya. Ya, jadi lebih kepemilikannya lebih dari satu. Ya karena Juan dan Beth ini kan orangnya lebih dari satu. Ya, maka untuk apostrof S-nya itu bisa di belakangnya aja. Ya, to the last one. Jadi nggak perlu Juans-nya pakai S, Beths-nya pakai S, nggak perlu. Jadi cukup di belakangnya aja ya. Jadi Juan and Beth's parrot. Ya. Ya, Nah, di sini ada lagi ya untuk apostrof and plural nouns. Ya, jadi contohnya adalah Ginger is my parents' cat. Jadi Ginger ini nama kucingnya. Jadi kalau plural nouns di sini maka parents ya kan lebih dari satu nih. Ya, kalau parent kan satu orang tua. Jadi kalau lebih dari satu maka kan di sini ditambahkan S menunjukkan jamak. Ya, jadi koma atas saja cukup tanpa S. Tadi kan kalau sebelumnya kan ada koma atas dengan S. ya. Apostrof S. Nah, kalau misalnya plural maka cukup koma atas saja. Ya. Nah, coba dibaca yang ini Kak, further examples-nya. This is my cousin's rabbit. Mm-mm, That is his grandparents' house. mm-mm, Rex is her brother's dog. ya, Polly is our children's parrot. ya. Jadi children, ya ini termasuk kata jamak ya, plural nouns. Jadi kalau ini children itu kan bentuk jamak dari child kan. Kalau bentuk satuan atau singularnya kan child, satu anak. Kalau children artinya lebih dari satu anak. Anak-anak. Ya, jadi di sini pakai S ya. Terus kemudian for plural nouns that don't end with S, you should still add S. Jadi children ini kan udah bentuk jamak. Jadi bentuk jamaknya itu kan tidak perlu lagi ditambah S. Cukup dari child berubahnya menjadi children. Ya, dia udah bentuk jamak. Jadi kan kalau misalnya ini parents, ini kan tadi harus ditambahin S dulu. Ya kan? Untuk menjadi dia bentuk jamak. Nah, tapi kalau children kan bentuk jamaknya itu memang udah nggak pakai S. Ya, jadi di sini kamu tetap harus menambahkan S. Ya, jadi pakai koma atas. Gitu. Children. Oke, Kira-kira udah paham belum nih, Kak? udah. Udah ya. Coba kita masuk ke ini yang latihan ini yang atas. Jadi kalau ini ada example-nya, the daughter of Kevin.
Ya, jadi kalau ditambahkan apostrof plus s, jadinya Kevin's daughter. Ya kan? Coba diteruskan nomor 1 until number 6, number 1 until number 6. Bands of son Coba dibaca soalnya dulu. The son of of Ben. the son of Ben, band of sons, Ben sons. Ben, oh iya ding, Ben Ya kan? sons, Ben son. Ben son, Ben Ya, son. coba. Number 2. The cat of Sam and Aisha, Hmm? Sam and Aisha's cat, Ya, ada S-nya ya. Sam and ya, Aisha's cat. Number Aisha's cat. 3. The house of Debbie's house, Ya. Number 4. the car of Marco and Kate's car, Ya. Number 5. the grandchild of Elsa's grandchild, Bacanya grandchild. oh grandchild, Ya. Kalau yang jamak baru children. oh iya ya, Children. Terus kalau child itu satu child. suka lupa. Iya. Itu kadang suka membingungkan, Kak. Iya benar, Ya, ini kalau yang sendiri kan child ya. Tapi pas jadi child, jamak jadi berubah dia. Children. children, Heeh. Ya, coba Kak. Jadi apa? the Elsa? Elsa's grandchild, Ya, nomor 6. the parrot of Beth's parrot, Ya. Ya, kalau yang ini ya. Yang ini kan menyusun kalimatnya itu sesuai dengan apa? Urutan yang sesuai gitu ya. Jadi kalau yang atas itu kan berantakan ya. Jadi coba diurutkan sesuai dengan susunannya yang benar ya. Jadi kalau yang nomor 1 adalah Kevin is Sharon's uncle. Number 1 until number 4. Coba dilanjutkan Kak Umi. Angela is Skanda's wife. Ya, number 2. Number 2, that snake is my cousin's. That My is cousin. my cousin's snake. My Oh, that cousin. is my cousin's snake. Ya, number 3. Is Sue is Ella and Mark's aunt. Bacanya Su. And Su is Ella and Mark's aunt. 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 Ya, number 4. Aunt. Number 4, Ginger is John's cat. Ya. John's cat. Jadi aku mau kasih tau ini yang aunt ya. Aunt itu kan kadang-kadang suka ada yang tambahin IE ya. Jadi auntie. Sering nggak dengar kayak gini? Iya benar. Itu kayak panggilan sayang aja ya. Jadi kayak misalnya kamu pernah dengar ada yang kayak James, namanya James misalnya. Terus dia berubah jadi Jamie. Jamie. Ya, itu kayak panggilan sayang aja. Kependekan. Kependekan jadi kayak apa? Kependekan dan bentuk apa? Sayang, panggilan sayang aja ya, panggilan sayang. Jadi yang benar itu kalau sesuai dalam bahasa Inggris tuh aunt ya. Tapi kadang suka ada orang tuh panggilnya auntie gitu ya. Jadi kalau yang benar ya sesuai dalam bahasa Inggrisnya adalah aunt. Oke, selanjutnya nih tadi vocabulary. Dari vocabulary ini ada yang baru kamu tahu nggak? Enggak. Sebelumnya kamu belum tahu. Udah tahu. Udah tahu ya. Nah, Iya. jadi kalau ini ya dalam US itu cell phone, tapi UK itu mobile phone. Mobile phone. Ya. Terus kemudian ini letter ya, bukan envelope. Letter. Surat ya. Selanjutnya kalau yang ini ada nggak? Sunglasses. Sunglasses.
Kan glasses itu Sunglasses, kacamata hitam yang buat matahari gitu loh, untuk panas. kacamata hitam. Mm-mm. Ya, benar. Selain itu ada lagi yang lain? Necklace? Eh, tidak ada. Ya, ini ya bedanya paling ini, planner sama diary. Kalau planner itu sama kayak diary sih, tapi bahasanya aja yang beda. Ya kayak misalnya kamu suka dapat buku apa diary kan, biasanya tuh kalau misalnya ke Starbucks tuh kan, kalau misalnya akhir tahun tuh suka ada jual diary ya, diary. Ya. Nah kalau Diary. US itu istilah, ini cuma perbedaan istilah aja ya, sebenarnya sama aja. Perbedaan istilah dalam British dan American. Ya. Oke, jadi sampai situ ya. Selanjutnya kita bicara tentang membicarakan mengenai about your things. Jadi this is my bag. Ini termasuk determiner ya. Determiner. Jadi penggunaan that sama this, kemudian this dan those. Ya. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah this is my bag. Ini digunakan untuk menunjukkan objeknya itu yang dekat sama kita dan hanya satu, terdiri dari satu objek dan objek itu dekat sama kita. Jadi this is my bag, ini adalah tasku, ya kan? Nah kalau that is my bag, ini untuk menunjukkan bendanya sesuatu yang jauh dari kita dan bendanya itu hanya satu, ya. Kemudian these are my bags. Jadi di sini untuk menunjukkan bendanya lebih dari satu dan dekat. Kalau those are my bags, menunjukkan bendanya jauh dan banyak. Plural. Nah, untuk penyebutan these dan these, ini mirip-mirip ya. Tapi kalau yang these itu suaranya tuh kayak agak jauh. Kalau misalnya bukan agak jauh, agak lebih panjang ya. Kalau this kan cuma sampai situ ya. This is my bag. Tapi kalau yang ini, these are my bags. Jadi kayak panjang gitu ya. Oh, this one. Coba deh dibaca kaumi dari sini. This is semua ada ini. Ada 5 ya. This is my bag. Mm-mm. These are my bags. Mm-mm. These are my bags and those are your bags. Ya, yang that sama those belum. That is my bag. Mm-mm. Those are my bags. Ya, those ya. Jadi ini ya, penggunaan these dan those. This and that. Ya. Coba yang ini deh Kak, yang 8.3. Ya. Write each sentence in its other form. Jadi bentuk kebalikannya. Jadi kalau di sini kan this is my book. Ya, jadi kebalikan dari ini apa? Ini menggunakan these are These my books. my Jadi books. kalau yang di sini bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya, maka di sini bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Oke, lanjut Berarti number 1. these are that are his apples. His apple. Salah. Jadi bingung nih kakak ya. Ayo coba. Aduh. Kalau those itu untuk apa tadi? Those itu untuk that. Untuk jamak atau untuk apa? Untuk yang jauh apa yang dekat? Yang dekat kalau that. Yang that itu jauh dan Jauh. apa? Jauh dan bendanya ada berapa? 1. Jadi gimana? That is kan 1. Iya. Ya. That is his apple. Ya. Number 2. Number 2, those are her pants. Ya, lanjut. Number 3. That is my ring. Pakai those ini. That, ya benar. That is my ring. Oke, number 4. This is our keys. Ya, number 5. That is his brother. Ya, number 6. This is my pencils. 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 Udah tahu ya? Ya. Jadi ini bentuk pluralnya ya di sini. Nah,
Jadi kamu bisa lihat yang 8.4. Jadi dari book bentuk jamaknya menjadi books, tinggal ditambahin s. Ya kan? Nah, jadi kalau yang ini, kalau kata bendanya berakhiran x, ch, sh, kita cukup tambahkan es. Tapi untuk kata benda yang umumnya kata benda itu untuk membentuk plural itu dia cukup ditambahkan s. Ya, kecuali untuk kata benda yang berakhiran ch, x, sh, itu perlu ditambahkan es. Jadi bukan hanya sekedar s. Jadi kalau cuma sekedar ditambahin s saja ya salah ya. Jadi kalau contohnya watch menjadi watches. Cara bacanya juga watches. Brush menjadi brushes. Brushes. Box menjadi boxes. Ya. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan, ya, kemudian diikuti oleh y, ya, maka y-nya itu, huruf y-nya itu harus dihilangkan. Kemudian diganti dengan ies. Ini contohnya adalah dictionary, menjadi dictionaries. Jadi y-nya dihilangkan ya. Oke. Ya, coba yang ini. 8.6. Ya, write atau say ya. Kita nggak bisa write di sini. Say a plural to describe each picture. Ini gambarnya kan pencil. Jadi pencils. Karena kan lebih dari satu. More than one. Kalau yang nomor satu kira-kira gambar apa ini? Jam. Jam itu apa bahasa Inggrisnya? Watch. Jadi, Watches. ya, number 2. Books. Ya, number 3. Number 3 itu apa? Roti Ini ya. lapis. Roti Sandwich. lapis. Jadi kalau Sandwiches. bentuk jamaknya apa? Sandwiches. Ya, number 4. Brushes. Ya, number 5. Necklace ya. Necklace. Necklace ya. Ya, number 6. Oh. Apples. Ya, number 7. Keys. Ya, number 8. Cell phones. Ya, betul ya. Nah, ini kemudian adalah determiners dan pronoun atau kata ganti. Ya, jadi kita bisa menggunakan determiners atau possessive pronoun, kata ganti posesif ya, untuk menjelaskan seseorang siapa yang memiliki siapa orang yang memiliki barang ini atau sesuatu. Ya, jadi contohnya these are my books. Jadi my ini menjelaskan atau tentang ya, the determiner comes before the noun. Jadi kata determinernya ini ya sebelum kata benda. Nah, kata bendanya kan books. Ya. Nah, di sini my ini akan berubah menjadi mine. Ya, jadi adalah these books are mine. Jadi buku-buku itu adalah milikku. Ya, kalau these are my books artinya adalah buku itu, buku-buku itu sama ya sebenarnya. Jadi sebenarnya cuma dibalik aja. Buku-buku itu adalah milikku. Ya. Jadi kalau yang ini, ya, the noun comes before the verb. Nah, jadi kata bendanya ini muncul sebelum kata kerja. Kata benda muncul sebelum kata kerja. Kemudian mine, ya, the possessive pronoun is used after the verb. Jadi possessive pronoun, kata ganti posesifnya ini digunakan setelah kata kerja ya. Kata kerjanya itu adalah SMR ya, to be. To be itu termasuk kata kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, bahwa determinersnya my itu akan berubah menjadi pronounsnya mine. Your berubah menjadi yours. His tetap his. Her berubah menjadi hers. It tetap ya, it. Our berubah menjadi ours. Their berubah menjadi theirs. Ya. Oke. Selanjutnya coba diselesaikan ya kalimat ini. Number 1 until number 4. This is Lisa's laptop. Ya, contohnya, kan ini contohnya. Ya. These are Arman's book. Jadi diganti, si Amannya itu diganti pakai his. Jadi his.
Ya, pronounnya, kata gantinya. These are his books. Ya, ini bentuk bentuk apanya? Bentuk jamaknya. Bentuk jamak. Ya, kemudian diganti. Ini juga these books are his, tinggal diganti aja ya susunannya. Coba number 1. Jadi gimana? This is Lisa's laptop. Lisanya diganti These are hers. These are her. These are her laptops. ya laptop aja. Laptop. Oh ya, laptops ya. Sorry, laptop. Laptops. Pakai F. Yang ini These laptops are hers. hers. Ya. Jadi ini Oh kan iya, kalau his dia ada. tetap ya. Kalau her dia berubah menjadi hers. Hers. Nah, kalau ini adalah kata gantinya berubah ya. So, number 2. Kadang-kadang Number, agak bingung-bingung juga ya, Kak ya. iya benar. Number 2. Terus kayak gugup kalau sekolah kayak gini, Miss. Ada kalau soal-soal kayak gini malah gugup ya. Iya. Jadi kayak rancu pikirannya. Ini sebenarnya latihan atau practice ya. Karena kalau misalnya kamu conversation, itu kan langsung. Ya Iya kan? benar. Jadi ini sebagai latihan, ajang kamu untuk berlatih sebelum masuk ke conversation. Number 2. Those are Una and Ben's keys. So that is Una and Ben's keys. Ya, Una and Ben's jadinya they. ya betul-betul ya. Jadi those That- are That theirs. is their keys. Ya. Kalau dirubah menjadi ini, satu lagi bentuknya apa? That keys are Tetap pakai their. those ya. Those Eh, keys tetap pakai those. are Oh iya deh. Those keys are are their keys. Terus those theirs ya kan? Kalau di sini jadi their, sini pakai theirs. theirs. Ya, sebagai ini tadi lihat ini dari pronoun. Yang pertama kan determinernya. Jadi di sini diisi sama determiner dan di sini sih diisi sama pronounsnya. Jadi yang diganti itunya ya. Their. Ya, selanjutnya number 3. These are Josh and my passports. These are our passports. Ya. Selanjutnya yang satu lagi yang pronounsnya. These passports is our. Are Our. ours. Kan Are di sini berubah menjadi ours. ours. Oh ya, are Kayak ours. garuk-garuk kepala nih kakaknya. Aduh, Harus banyak ngantuk practice nih. ini kak. Aduh, salah terus ya, Miss. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Number 4. That is John's brush. This is John. This is his That ya. brush. That apa? Oh, bentuk jamak apa gimana? That is Itu his. yang di determiner. Oh ya, jadi yang ini determiner. Jadi that is his. That is his brush. Ya, kalau yang ini? That brush His. His. Ya, kalau his tetap ya kak ya. Nah, ini sebenarnya yang perlu dihafalin ini yang ini determiner sama pronounsnya. Ya. Iya benar. Oke. Ya, selanjutnya coba kita masuk ke sebentar ya. Jadi, ini aja, vocabulary. Dari vocabulary ini yang kamu baru tahu apa? Nggak ada. Semuanya udah tahu ya? Iya. Kalau hairdresser udah tahu ya? Iya. Vet udah tahu. Ya, construction worker sama builder. Builder. Beda ya, itu sama perbedaan UK sama US. Builder.
Ya, firefighter, pemadam kebakaran. Di luar negeri juga ada farmer ya. Tapi farmernya lebih modern. Ya, dia pakai seperti itu. Kemudian ada ini, ya, resepsionis. Ya, ada lagi nggak yang kamu baru tahu? Udah tahu semuanya? Udah. Hakim, Ya, judge, judge. ya. Nah, ini bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Jadi kan Miss, umumnya, itu apa namanya? Jaksa itu bacanya judge. Kalau dia misalnya aku ngejudge kamu tuh, oh, itu bacanya sama ini nggak sih? bukan jaksa, ini hakim, judge. Iya, hakim. Mm-mm. Kalau menghakimi, judge juga sama. Sama ya. Mm-mm. Tulisannya juga sama. Sama, sama. Ini kan Oh, hakim, hakim itu menghakimi, ya. Jadi dari kata dasar hakim, dari kata dasarnya hakim gitu kan, main hakim sendiri, don't judge by yourself gitu. Ya, tuh apa lagi? Nah ini ya, jadi bentuk jamak ya pada umumnya itu hanya cukup ditambahkan s. Jadi dari driver menjadi drivers, dari waiter menjadi waiters. Coba dibaca deh. waiters, Waiters, coba waiters, waiters, waitresses, driver, drivers. driver. Ya. Nah kalau yang ini ya man. Ya. Men, Di sini dia berubah ya hurufnya juga cara pengucapannya juga berubah atau pronounnya juga berubah. Pronunciation. Jadi men, min. Bacanya i. min, Min. Woman, woman, women. women, Ya, ini bentuk jamaknya. Businessman, businessman, businessmen. businessman, Ya, itu untuk bentuk jamak ya. Kemudian businesswoman, businesswoman, businesswomen. businesswomen. Ya. Nah, kalau ada kata benda ya yang terdiri dari dua suku kata seperti police officer, maka yang ditambahkan s itu cuma yang di akhir katanya. Ya, jadi police officers. Police officers. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Yang baru Kok dengar? itu, Ada yang baru dengar nggak? Miss, kok itu tadi bisa jadi businessmen sama business women? Ya, memang gitu cara bacanya. Emang, tapi Hmm. kalau misalnya kita baca businesswoman sama aja nggak sih? Beda ya? Businesswoman. Oh, yang ini sama, businesswoman. Sama business women? Businesswomen ini bentuk jamaknya. Jadi artinya ada lebih dari satu. Business woman-nya lebih terdiri dari satu. Jadi ada dua, misalnya let's say ada dua gitu atau ribuan gitu ya. Kan kamu nggak bisa bilangnya susah gitu kalau bisnis apa 1,000 business woman nggak bisa gitu sih. Jadi langsung aja kamu sebutin business women ya. Men, men. Baru dengar ya? Iya, Mm-mm. Ya, jadi gini ya, emang begini. Mungkin kamu jarang dengar, tapi memang seperti ini. Kalau police officers udah sering ya? iya, udah sering. Yang ini aja yang belum pernah ya? Mm-mm. Oke. Kalau yang ini waiters menjadi waiters ada S-nya gini. Iya, deh. Tapi kalau didengar lewat omongan tuh kayak cuman waiters gitu aja, Miss. Mungkin kamu dengarnya cuma satu aja kali waiters. Jadi kalau ini Iya kali ya. waiters S-nya tuh banyak ya. Jadi gitu. Dalam bahasa Inggris tuh kebanyakan S ya. Mm-mm. Tulisannya
Ya, jadi kalau misalnya kamu sering-sering aja deh di YouTube itu kan banyak ya conversation. Atau aku juga bisa kasih nih ya, sebentar. Aku ada dengerin juga sih beberapa yang YouTube channel gitu sebentar. Ya, itu Fluence deh kalau nggak salah namanya siapa ya? Hmm, tuh Fluency. Dia ini British sih, tapi bagus sih menurut aku tuh. Terus dia suka ada, British. suka ada kayak podcast gitu. Nih kayak real English conversation. Sebentar, ini nggak bisa sharing ya. All relevant replies. Learning English, Nih because kayak we're going to be gini. using everyday phrases about Jadi kamu living at bisa home, dengerin. trying to just Fluency, organize coba. stuff, find schedules, etc. What has been the best thing for you? Ini We've not planned this, Apa, but udah what has dapat? been the best thing for you in terms of Iya, being at home over the last 3 ya di months or sini so? kan dia nggak ada I think, subtitlenya ya to Kak. be honest, Nah, jadi di sini membuat kamu apa merangsang kamu untuk berpikir cepat ya. Namanya kan ini jadi kayak ajang gitu ya sebelum kamu ketemu langsung sama native native speaker gitu ya. Jadi bisa latihan dari sini nih. Dari apa yang dari conversation ini kan kamu udah bisa memahami apa yang biasanya mereka gunakan kata-katanya kayak gitu. Ya. Kalau mau ada yang ada subtitlenya mungkin honest, it's really hard. Netflix kayak gitu-gitu. Tapi katanya kalau British lebih susah, Miss. Enggak juga. Ya mungkin ya buat kebanyakan orang ya. Tapi kalau menurut aku nggak ada salahnya untuk dipelajari. Oh iya sih benar. Mm-mm. Ya kan kita nggak tahu ya ke depannya kita mau ketemu orang dari mana aja. Ya nggak sih? Benar, benar, benar. Ya kalau misalnya aku dulu mungkin nggak pernah ngerasa kayak sama kayak kamu juga. Kayaknya British susah ya. Aku nggak mau lah. Kayaknya aku nggak mau belajar bahasa British lah. Kayaknya susah. Tiba-tiba aku dapat bosnya orang British. Yang kayak pelafalan jamnya juga beda sama American. Ya nggak? Jadi kayak misalnya ya banyak lah, banyak hal yang beda-beda. Mulai dari dia cara pengucapannya udah kayak kumur-kumur atau apa gitu kan. Jadi dari situ yang namanya kita belajar di sini nggak ada salahnya kita belajar semuanya. Ya, Iya benar. oke, that's it ya Kak for today. Nanti kita lanjut lagi kapan besok ya. Oke, Miss. Kayaknya nggak terang. Kapan kita next class Kak? Coba aku lihat. Lupa. Kapan? Tanggal 20 Desember. Besok Tanggal kan? 2, Iya. iya. Tanggal 26 Desember, 27, 2 Januari, sama 3 Januari. Oke. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Have a Terima great kasih. Thank you. day.